Sahabat perempuan, masalah adalah sahabat terbaikmu. Kenapa? Karena dia mengajarkan kamu untuk lebih kuat dan lebih paham tentang kehidupan. Begitu ceritanya. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, sudah akan hadir bersama kita sahabat perempuan jauh-jauh datang dari Cirebon untuk menceritakan kisahnya. Mari kita sambut Ibu Ulifah. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan ketemu sama Mbak Vera dan Mbak Oki, ini ustazah kita. Terima kasih sudah. Silakan Ibu. Bu Ulifah. Iya. Masih capek nggak dari Cirebon datang tadi malam? Nyampainya di sini subuh-subuh, capek nggak apa-apa ya Bu? Biar kita bisa cerita ya. Iya, baik. Ibu, kita mau cerita dulu. Ini apa yang bisa menyebabkan sampai Ibu difitnah melakukan pesugihan? Itu seperti apa sih Bu maksudnya? Ya seperti dulunya sih biasa. Terus dituduh kesugihan sama dukun. Ngapain Bu? Maksudnya pesugihan tuh sama dukun ngapain? Supaya apa? Tadinya masalahnya tuh adik saya meninggal sakit, sayanya tuh lagi jualan. Terus kata dukun, kakaknya yang pengen kesugihan gitu, dari adiknya tuh meninggal gara-gara dia gitu. Ibu yang dituduh gitu. Jadi adik Ibu meninggal. Kemudian orang-orang menuduh Ibu melakukan itu gitu. Iya. Gimana caranya Bu? Ya dianya tuh menuduh dia pengen sugih, jadi adiknya disuruh tumbal, buat tumbal kakaknya gitu. Pengen sugih gitu. Dituduhnya Ibu pengen sugih, pengen kaya, jadi adiknya jadi tumbal gitu. Iya, kata dukunnya tuh, dituduhnya, difitnahnya kayak gitu. Jadi saudara-saudara orang tua membenci saya. Sampai dia tuh nggak mau dideketin, nggak mau diakurin. Sampai sekarang kalau ada orang sakit dia nuduhnya saya buat tumbal lagi. Kalau ada meninggal yang menuduhnya saya, disuruh katanya dibuat tumbal lagi. Jadi kata dukunnya tuh gitu. Padahal Ibu tidak melakukan apa? Tidak, nggak tahu apa-apa. Sampai dia tuh menuduh suaminya ya, tak istrinya yang pengen sugih-sugihan, kata dukunnya tuh, jadi sampai tuduh kayak gitu. Malah dia pengen ikut saudara tak ikut suami itu. Kalau ikut saudara aja suaminya suruh cerai, jadi sampai kayak gituan. Memang setelah kejadian Ibu jadi sugih gitu atau ada biasa aja, nggak ada perubahan apa-apa. Ya harusnya kan kalau memang dituduh Ibu melakukan pesugihan dan jadi tumbal, harusnya kan Ibu jadi memang kelihatan sugih, memang jadi gitu. Nggak ada perubahan sedikit pun, biasa-biasa aja. Malah itu sembakonya dirusak. Ibu jualan sembako, dirusak sama siapa? Sama dukun, sama saudara-saudara saya. Jadi Ibu nggak bisa jualan lagi? Ya nggak bisa. Mbak cerai sama suami, saya sama anak-anak masih kecil-kecil. Ini kejadiannya kapan sih Bu? Udah lama, 11 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Sampai orang tua saya sakit, nggak boleh nengok, nggak boleh deketin, sampai orang tua meninggal, nggak boleh. Saya nyesel sekali. Ya itu ya, suruh itu mau nengok orang tua nggak boleh. Itu saya tuh pengen itu orang tua meninggal nggak boleh deketin. Sampai mau mandiin nggak boleh, sama saudara-saudara saya tuh nggak boleh deketin. Ini karena dituduh pesugihan yang sudah 11 tahun dan tidak ada kelihatan buktinya apa-apa gitu Bu? Iya. Ibu tinggalnya jauh dari mereka? Deketan semua saudara, kakak-kakak kandung, adik kandung tuh deket semua, kumpul. Kumpul semua tapi Ibu dikucilkan? Iya, sama anak. Sama anak aja di rumah. Dan Ibu juga akhirnya bercerai sama suami karena
disuruh sama itu atau suami yang meninggalkan ibu? Suruh saya, kata saudara, kata sayanya tuh pilih saudara tuh pilih suami, itu suami yang mana itu. Kata saya ya wis milih saudara supaya jangan dibenci, jangan dituduh. Terjadi sampai sekarang masih tetap nuduh. Dia tuh maunya apa sih, saudara-saudara saya tuh nggak mau dia ngaturin, nggak mau dideketin. Ibu sebenarnya sama orang tua waktu itu masih ada? Masih. Orang tua ngerti tapi Ngerti. nggak ikutan marah gitu? Enggak. Terus ibu cerita tapi sama orang tua? Cerita bareng. Terus apa kata orang tua ibu? Ya nggak bisa, sayanya orang tua tuh nggak bisa ngaturin gimana ya, ini anak gitu. 11 tahun dikucilkan sama kakak kandung, adik kandung yang tinggal berdekatan dengan ibu. Sampai harus bercerai untuk memilih saudara, tapi sampai saat ini pun mereka masih mengucilkan ibu. Usaha satu-satunya untuk menjual barang pun warungnya ditutup, dirusak, dibongkar. Hal yang paling menyedihkan, menyakitkan untuk ibu apa? Ya dia tuh maunya apa sih sama saya tuh, dideketin nggak mau, nggak boleh, diaturin nggak mau, nggak boleh, itu tuh. Ibu pernah nanya nggak? Ya pernah, dia diem aja, malam buang muka, nggak mau sih. Dia tuh siapa bu? Kakak kandung? Kakak, adik, saudara. Banyak bu semua? Banyak, semuanya mamang, bibi. Dan setiap ibu bertemu mereka, reaksinya seperti itu? Iya. Buang muka? Buang muka. Diajak ngobrol mau nggak bu? Nggak mau, dia buang muka lagi. Nggak ada satupun yang bisa diajak ngobrol bu. Maksudnya saya salah apa sih, saya tidak melakukan itu? Nggak bisa bu nanya? Nggak bisa, dia percaya sama dukun semua itu, pengen sugih. Baik. Dan kemudian saat ibu bercerai dengan suami, anak-anak waktu itu usianya berapa? Masih, yang kecil masih 5 tahun, 6 tahun, yang besar udah SD. Mereka ngerti nggak bu masalahnya apa? Ngerti. Apa yang dilakukan anak-anak kepada ibu? Ya bisa nangis aja bisanya. Terus kalau udah besar ngerti. Berat juga ya, maksudnya ketika kakak kandung, adik kandung adalah keluarga besar dan ingin dekat, tapi mereka sangat menjauhi gitu ya. Anak ibu jadi kehilangan figur ayah? Dia kehilangan. Saat ini suami ibu masih bisa dihubungi nggak, dikomunikasi? Masih bisa. Boleh mungkin kita ajak putrinya Ibu Ulifah yang juga hadir mendampingi ibu dari Cirebon, boleh bergabung bersama kami. Mbak Asti sudah ada di sini bersama saya. Mbak Asti, gabung yuk. Makasih Mbak Asti udah datang. Ada Mbak Oki sama Mbak Vera. Silakan. Mbak Asti, tadi kita kan udah dengar ceritanya dari ibu ya. Memang betul kejadiannya seperti itu? Iya, kejadiannya seperti itu udah dari sejak saya masih 11 tahun. Masih 11 tahun, Iya. Sekarang sudah 22 Iya. tahun dan masih selama 11 tahun ini seperti itu? Masih seperti itu. Kalau Mbak sih sama ponakan-ponakan sama sepupu lainnya ketemu ngobrol boleh? Bisa? Enggak sih, soalnya kalau misalkan mereka datang ke rumah gitu, cuma di depan rumah aja tuh langsung disuruh pergi, katanya jangan dekat-dekat, katanya nanti meninggal gitu. Nanti meninggal? Dianya tuh kalau deket saya tuh nantinya jangan deket-deket, kan nanti meninggal, kalau nanti sakit. Sebenarnya kenapa kok bisa, maaf ya saya masih nggak bisa terima gitu ya, kenapa jadi ibu gitu yang karena waktu itu adik ibu meninggal, sakit apa, gara-gara ibu atau bagaimana? Sakit perut. Setelah makan apa? Ya sakit aja, dirasa sakit. Sudah sering, cerita ibunya. sudah sering sakit sih, udah berobat juga. Tapi mungkin karena dulu, mungkin karena udah takdirnya mungkin ya Mbak ya. Jadi waktu itu tuh katanya karena sayur buatan ibu, katanya gitu. Kan waktu itu bibi tuh minta sayur asam, katanya gitu. Pas jadi itu katanya meninggal, kata si kakak-kakaknya tuh, katanya tuh begitu.
almarhum minta dibuatkan sayur, dimasakin sama ibu, dan ketika dimakan meninggal. Kemudian disalahkan ibu karena melakukan pesugihan seperti itu. Nanti kita akan dengarkan cerita lebih jelasnya seperti apa sih, karena dalam hati saya masih belum terpikir gitu, di zaman sudah 2015 masih ada hal seperti ini. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan ya. Ibu-ibu, sahabat perempuan, Mbak Vera sama Mbak Oki pernah dengar ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini 11 tahun tinggal bersama kakak adik kandung 9 bersaudara, Bu. Belum lagi dengan mamang, bibi, paman dan semuanya mengucilkan ibu. Sampai ibu sekarang kalau berinteraksi dengan sosial, dengan lingkungan gimana, Bu? Ya nggak bisa. Jadi ibu apa yang dilakukan? Ya diam aja di rumah, di dalam sama anak. Dia sama saudara nggak boleh, nggak mau dideketin. Mbak Asti, waktu kamu, ini kan kejadiannya 11 tahun, waktu Mbak Asti 11 tahun. Sekarang kan udah 11 tahun lagi. Melihat ibu dikucilkan, dibuang muka, pandangan sinis saudara, ini gimana Mbak Asti? Ya sedih banget ya Mbak ya, ngerasa kenapa harus kami gitu, kenapa harus kami yang kayak gini. Dulu pernah saya benci banget, dendam sama mereka. Ini rasanya saya tuh apa ya, jelasin ya menampar mereka satu persatu gitu. Waktu misalkan mereka ngomongin ibu yang nggak benar gitu, saya kan sebagai anaknya ngerasa tersakiti kalau ibu juga ngerasa sakit. Sekarang yang bisa saya lakukan cuman diam dan diam dengan perlakuan mereka. Makanya saya berani datang ke sini, ingin bicara sama mereka bahwa kami tuh nggak seperti yang mereka kira. Iya, Mbak Asi mungkin bisa menjelaskan nggak sih bukti-bukti bahwa emang tidak melakukan pesugihan ini gitu, bisa dijelaskan, bisa dibuktikan bahwa emang kalian nggak pernah? Iya, emang kami nggak pernah. Dulu kan kami emang hidupnya susah ya Mbak ya. Sampai sekarang juga mungkin masih ya. Nggak ada, kami nggak mau, apakah misalkan kami melakukan kayak gitu, mungkin kami sudah mobilnya banyak, rumahnya gede, dan banyak hartanya. Sekarang enggak Mbak, nggak ada bukti sama sekali. Waktu Bibi meninggal pengen rasanya Bibi itu diotopsi aja biar mereka tuh tahu apa sih yang mereka sakit tuh, yang apa menyebabkan Bibi meninggal itu kenapa harus dituduh kayak gini gitu. Alasannya apa? Iya, soalnya mereka tuh Mbak tiap kali ada orang sakit bukannya ke dokter tapi ke dukun. Jadi istilahnya apa ya, mereka tuh lebih percaya ke dukun daripada ke dokter, sampai mereka meninggalnya pun sama dukun gitu. Ini agak aneh ya, mereka yang percaya, mereka yang pergi ke dukun, tapi ini yang dituduh karena nggak pergi. Gitu ya Bu? Saudaranya tuh. Masih yang paling menyedihkan apa? Selain tentunya kita bisa membayangkan ya, nggak terima ibu dijelekan, ya Pak, ibu nggak pernah melakukan itu. Yang paling berat yang Anda hayati sebagai seorang anak korban fitnah keluarga besar gitu. Ya saya ngerasa sedih aja ya, harus kehilangan ayah di usia yang masih kecil, dikucilkan sama semua keluarga yang butuh, kami butuh persaudaraan yang kental. Tapi kami merasa terkucilkan di usia dini. Saya ngerasa sedih, tertekan, dan nggak tahu harus kayak gimana. Dan yang menafkahi Anda sekarang siapa jadinya? Saya. Apa yang Anda lakukan? Saya sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat mereka. Anda kerja apa ya? Menafkahi ibu dan adik Anda? Saya bekerja sebagai asisten apoteker di salah satu apotek di Cirebon. Mbak Asti, saat ini pernah nggak bicara gitu, tatapan dua mata gitu sama mungkin sepupu, sama siapa turunannya Paling ada satu gitu? dua aja Mbak yang bisa Yang menerima bisa kami. percaya. Tapi yang lainnya kalau ketemu sama kami buang muka, cuman dengan tatapan sinis. Bahkan lebaran pun nggak bisa? Nggak bisa, Nggak kami bisa. hanya di dalam, mereka nggak mau disilaturahmi sama kami. Oke, Mbak Asti kan datang ke sini jauh-jauh dari Cirebon ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati Mbak Asti kepada seluruh keluarga besar. Ini mungkin kesempatannya sama Mbak Asti. Mbak Asti silahkan bicara. Anggap saja mereka mungkin nonton acara ini atau mungkin kerabat, saudara, temannya mereka bisa. Silakan Mbak Asti. Ya, kepada semua keluarga kami,
Saya cuma mau bilang bahwa kami tuh nggak melakukan apa yang kalian kira. Kami hidup dengan susah payah untuk mencukupi kebutuhan kami. Kenapa kalian dengan mudahnya menuduh kami seperti itu? Saya ngerasa tertekan selama 11 tahun hidup seperti ini. Kami juga butuh kebahagiaan, butuh persaudaraan. Jika kalian hatinya tergugah, mungkin saya ingin bisa akur kembali seperti dulu. Ibu ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Ingin bicara? Siapa nama kakaknya? Nama kakaknya Mas Arli, Kak Maska, Kak Iken. Ya pengennya apa sih? Saya deketin nggak mau, diakurin nggak mau gitu. Pengennya apa? Saya pengennya tuh bareng-bareng kayak dulu samaan. Iya. Semoga ada yang bisa menyampaikan dan membuka mata keluarga besar mereka ya, Mbak Vera. Ini kan difitnah 11 tahun terus-menerus begini tanpa mengerti alasannya dan bukti-bukti yang mereka juga nggak punya gitu ya. Gimana Mbak Vera melihatnya? Saya sih dari tadi ingin sekali memahami ada apa ya. Anda berberapa bersaudara sebetulnya? Tadi 9 bersaudara. Hubungan antar saudara sebetulnya dari awal bagaimana dengan orang tua masing-masing? Karena begini ya, fitnah, rumor yang diedarkan, gosip, itu sebetulnya semua orang senang bergosip, memfitnah, menyebarkan rumor, betul nggak Bu? Betul. Anda pernah jadi korban? Pernah dan pernah bergosip dan menyebar fitnah juga? Mungkin. Karena tadi 90% obrolan kita secara sosial ya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat kita merasa akrab bersama. Jadi jangan-jangan mereka butuh untuk merasa akrab bersama di antara satu sama lain. Atau tadi ada kecemburuan Mbak Maudi. Cuma kan kecemburuannya nggak dipahamin sebetulnya. Ya karena kondisi ekonomi sepertinya mereka juga biasa-biasa aja ya. Nggak ada peningkatan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang lain dong. Itu sebab Bu dan Mbak Asti, ya orang nggak bakal pernah paham posisi Anda sampai Anda membuka diri, menunjukkan kepada mereka bahwa lihat kami. Lihat. Ya ini salah satu caranya Ini mereka salah membuka satu caranya, betul Mbak. Baik Mbak Vera, terima kasih. Oki, Mbak Oki, ini saya gemes dari tadi pengen tanya sama Mbak Oki, gimana masalah perdukunan ini? Ini masalahnya ada beberapa, kita bisa lihat dari beberapa poin. Pertama, masalah tentang perdukunan. Jangan sekali-kali pergi ke dukun paranormal, ustadz yang ngakunya ustadz, padahal ustadz-ustadzan. Artinya di dalamnya banyak Bu, pakai kopiah, kemudian pakai tasbih, kemudian dikatakan itu ustadz, padahal di dalamnya banyak sekali kemusyrikan demi kemusyrikan. Makanya di surat Luqman kan, Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan sekali-kali syirik terhadap Allah, karena itu termasuk dosa besar. Jangan memulai. Kalau sudah dimulai, sudah di pertengahan, nanti susah untuk berhenti. Kemudian yang kedua, fitnah. Aduh, fitnah ini adalah hal yang sangat keji. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kebingungan antar masyarakat, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernah satu hari Rasulullah SAW berada dalam jalan di pemakaman, di kuburan. Kemudian Rasul mendengar ada orang yang nangis-nangis, ada orang yang jerit-jerit di dua kuburan ini. Kenapa? Pertama, ternyata dosanya orang ini nggak pernah cebok ternyata. Orang ini termasuk golongan dosa yang akhirnya disiksa di api neraka, disiksa di kubur. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang adu domba dan suka fitnah. Itu disiksa di dalam kubur karena termasuk dosa yang sangat berat. Ini pernah terjadi yang dialami oleh istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, pernah difitnah selingkuh. Akhirnya Aisyah mengatakan, kalau aku berkata jujur, engkau juga nggak percaya. Sementara kalau aku berbohong, itu yang ingin engkau dengarkan. Maka aku memberikan diriku sepenuhnya, aku berpasrah tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Sehingga yang harus ibu lakukan adalah bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tetap terus menjaga tali silaturahim. Itu urusan mereka. Mereka memutuskan tali silaturahim, itu urusan mereka. Urusan ibu adalah senantiasa membangun, menyambung segala sesuatu yang terputus, berbuat baik dan mendoakan terus-menerus. Allah bersama ibu, sementara orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ibu telah memasukkan bara api ke mereka, kata hadis seperti itu. Sabar ya Bu ya. Baik, ini sebenarnya banyak sekali beberapa poin yang harus kita bahas dalam satu kasus ini aja ya. Banyak sekali, tapi waktunya tidak cukup karena kita ada sahabat perempuan satu lagi, Ibu Indah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
kasih Anda masih bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, tadi kita sudah mendengar bagaimana fitnah merusak segalanya. Itu akibat apa? Ekonomi, tuntutan ekonomi, pengen kaya. Yang satu ini malah sebaliknya. 20 tahun menikah, tidak dinafkahi, paling maksimal setiap gajian dikasih 100.000 sebulan. Dan masih bertahan. Ibu Indah, Iya. kok kuat banget sih, Bu? Saya hanya berprinsip, saya punya iman Islam, saya menikah itu bagi saya itu sakral, ibadah yang harus saya pertahankan seumur hidup saya sekali, mau saya. Makanya saya pasrah. Saya ketemu dia tuh nggak pacaran, sesuai agama ya, enggak. Jadi saya waktu itu pulang kampung ya, saya di sini udah lama. Di Jakarta udah 13 tahun saya udah kerja, saya udah beli rumah seisinya, udah Oh, saya Ibu udah mandiri waktu udah itu mandiri, ya? umur saya udah 24, saya dikatain mulu sama teman-teman keluarga, katanya Orang tua. takut kawin. Oh, takut kan. Yang demen jujur ya, dari SMA ada polisi 3 tahun nungguin saya, ada TNI dari saya SD udah nyuratin terus lewat ibu saya, demen gitu. Saya beban banget, makanya kata ibu saya udah ke Jakarta aja, kuliah lah, saya daftar UNPTN. Udah gitu sampai nunggu saya ngeles komputer gitu ya. Yang jadi guru privatnya AAL juga. Di situ ketemu tentara lagi. Maksud saya akhirnya saya benar-benar demen sama guru yang satunya lagi. Yang pertama nembak saya nggak mau karena saya udah hitam, dia hitam banget, saya nggak mau gitu prinsip saya. Waktu itu Bibit bebek laut penting ya, Bu. iya Nggak mau kalau hitam sama merubah hitam. inilah. Akhirnya saya dipacarin 5 tahun loh. Pokoknya itu si yang itu ya 5 tahun itu adiknya artis zaman situlah, nyohor lah, Ngetop juga ya, Bu. ngetop itu. Sampai dia nggak taunya itu dia Katolik. Keluarga besar saya alhamdulillah semua muslim dan berhaji semua gitu. Bapak saya terutama ya, sebenarnya itu udah nggak boleh, dilarang, tapi dia tetap ngelamar. Begitu ngelamar ditolak lah secara baik-baik, bukannya anti agama lain, enggak. Keluarga saya maunya satu jalur lah, satu agama gitu. Akhirnya tetap nikah. Akhirnya enggak, batal. Dia masih cinta, masih sayang, bahkan uang udah dikirim terus ke saya, banyak dah. Saya kembaliin lagi karena nggak jadi. Akhirnya saya naik kereta suruh ibu saya udah ke Jakarta lagi. Ketemulah sama yang itu suami saya ini. Dalam tempo seminggu dia kenalan sama kakakku. Udah lanjut aja gitu. Dia orangnya mah cuek banget, seneng sama hidupnya sendiri, nggak mau nikah. Padahal udah siap, umur udah 24, udah tua gitu kan. Kalau Jadi kurang akhirnya apa ibu lagi nikah gitu. ya nih. Maaf ya ini biar waktunya agak cepat ya, Bu. Jadi akhirnya ibu nikah nih sama si suami Akhirnya ibu dengan waktu cuma sebentar. Padahal ibu dengan berjejer laki-laki yang semua menggagumi ibu gitu, ibu tolak semua gitu kan. Ipar saya marah. Sampai sekarang rasa ngono, pilih-pilih tebu. Pilih-pilih tebu. Tahu nggak? Enggak. Pilih-pilih. Akhirnya yang dapatnya yang spa. Begitu 2 bulan saya dilamar, dinikahin. Seminggu kemudian dia ngaku punya anak dan istri. Padahal waktu kenalan dia KTP bujangan. Ini semua ngaku pun bujangan. Nikahnya di KUA pun bujangan. Loh, keluarganya Kaget dia waktu nggak? nikah gimana? Kaget bu Ngelamar, saya. suruh diem. Suruh diam. Iya. Jadi keluarganya Rahasia. juga nggak bilang gitu bahwa dia udah nikah dan punya anak. Waktu itu udah bercerai belum sih suami ibu itu? Belum, tapi udah pisah bilangnya. Akhirnya seminggu kemudian saya cuti nikahnya, saya panggil tuh istrinya. Bener nggak? Di Bandung, saya suruh datang. Saya bicara kayak gini di lobi kantor saya. Iya, akhirnya saya bilang, Mbak, kita sama-sama dijolimin. Udah, saya mau ngalah. Kamu aja yang nerusin karena kamu udah punya anak. Saya nggak tega sama kamu. Ya, akhirnya saya panggil tuh dia, kantornya kan Sudirman ke Tamrin deket ya ke kantor saya. Akhirnya datang, apa-apaan ini, marah dia, gebrak ini. Ngapain kalian mah sini duduk, saya gitu. Kamu ini benar-benar penipu. Oke, saya maafkan, gak apa-apa, saya ditipu, saya maafkan, tapi tolong ceraikan aku, nikah terus sama si istri yang udah ada anak.
sekali ngeludah nggak akan saya jilat lagi. Maksud nggak? Iya. Mungkin dia udah dimarahin sama istrinya karena dia pelit, dia egois. Oh, jadi sama istri pertamanya juga Pun begitu? begitu dia bilang ke saya, akhirnya dicerai kemudian sebulan, akhirnya jalan sama saya. Oh, jadi dia lebih memilih ibu. Pilih saya, Istri iyalah saya pertamanya gaji gede, rumah ada, Wah. semua komplit. Yang pertama itu ngontrak, tapi cantik lah. Yang pertama saya juga Jadi yang kasihan. pertama diceraikan, Ya, suami akhirnya memilih lanjut sama ibu, saya bingung juga merasa tapi ibu bersalah. menerima. Ya, saya Merasa- bingung, saya udah dibilang gak normal dari awal, nolak cowok mulu, saya bingung kan akhirnya mungkin udah takdir saya jalanin terus, udah gitu. Dia kan konsultan ya keliling Indonesia. Sering keluar. Saya di situ kerja masih buka toko iya lengkap semua sembako ada. Dari awal kalau saya gajian saya taruh di laci. Iya. Dia pakai loh. Tapi lama-lama saya pikir dia kok gajinya nggak pernah fair. Sampai detik ini belum tahu berapa gajinya. Jadi- Belum pernah ngasih. Ayo, saya inget dibeliin sekali-kalinya daster di Bali. Dah, itu doang. Sampai Selama detik ini. Selama 20 tahun, Bu. 20 Daster, tahun. Bu. Top. Sampai detik ini saya paling 100.000. Itu mau naik manajer waktu itu karena ada problem ya, dia harus ditebus 54 juta pakai duit saya. Tapi dia janji mau bagi gitu ke saya. Enggak sampai sekarang. Bahkan kalau saya minta duit di hari pernah itu terjadi. Tapi sebentar ya, Bu. Ini kan yang Ibu sampaikan ini dengan berapi-api ini adalah ketidakfairan, ketidakadilan Iya, suami nggak bisa Ibu jujur. yang sudah manajer, sudah konsultan tapi nggak pernah ngasih nafkah kan. Ibu semua bekerja sendiri, bahkan Ibu yang bayarnya semua kebutuhannya sampai 54 juta itu dibandingkan satu daster itu ya Bu yang di Bali itu ya Bu ya. Tapi suami sayang sama Ibu. Nggak pernah Kalau lagi kasar. ada maunya sayang, baik. Tapi Tapi nggak kalau pernah lagi saya nanya uang, semua yang di Ragunan dipanggil dilemparin ke saya. Guru saya malu, saya digituin seumur hidup. Coba suami saya yang ngomong begitu. Kurang sabar apa? Saya dihardik, suruh jual diri sana biar punya duit. Gitu. Suruh jual diri, Bu. Pernah. Sampai Jual di diri sana, kamu kenal semua pejabat di Bekasi. Saya karena pernah jadi panwas, pernah juga Baik. jadi katakanlah KPU, walaupun Baik. saya bagian Baik, baik. ininya. Baik, ini saya bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Indah dengan berapi-api ini ya, tidak terima perlakuan suami. Bahkan sampai disuruh jual diri. Tetap baik bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik, di penghujung acara pagi hari ini bersama sahabat-sahabat perempuan kita yang kuat luar biasa menjalani berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun cobaan dalam hidup. Tapi tentunya mereka juga berharap ingin disayang, ingin dilindungi, ingin punya keluarga, ingin punya satu komunitas yang sangat mendukung dan mensupport. Mbak Oki dan Mbak Vera, silakan. Untuk kedua ibu yang solihah ini, kenapa saya bilang untuk Mbak Asti juga yang solihah? Kenapa saya bilang solihah? Karena ini adalah cerminan wanita-wanita yang sabar. Ibu Indah bersabar dengan perlakuan suaminya dan bertahan sampai kapanpun aku akan terus menjaga kelangsungan rumah tangga ini. Karena tadi dibilangnya bahwa karena pernikahan itu kan adalah ibadah. Tapi sebelum kita menyalahkan orang lain, kita juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Tadi ibu mengatakan suami saya bisa jadi manajer karena saya yang masukin, saya yang begini begitu. Alangkah lebih baik kalau memang benar seperti itu, tapi alangkah lebih baik untuk kita tidak mengungkit-ungkit, khawatir nanti tidak ikhlas, nanti semua pahala akan habis. Jadi karena tadi ibu mengatakan bahwa saya akan terus melanjutkan pernikahan ini, maka kalau sang suami sudah tidak mempan ibu katakan dengan baik-baik, silakan panggil orang yang disegani, orang yang dihormati untuk menasihati beliau. Mudah-mudahan kita doakan bersama rumah tangganya berjalan dengan baik, karena harapan ibu adalah suaminya bisa berubah. Kemudian untuk Ibu Lulifah tadi, Masya Allah atas kesabaran yang luar biasa. Balik lagi, nasihat untuk kita semua, sebelum kita menyalahkan orang lain, alangkah lebih baik kita bermuhasabah diri.
Setiap hari Rasul beristighfar 70 sampai 100 kali lebih, apalagi dengan kita yang manusia biasa. Dan nanti Mbak Vera akan menambahi, jangan menutup diri. Kalau menutup diri, orang akan berprasangka buruk terus terhadap kita. Buktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang baik. Baik, Insya bagaimana cara membuktikannya Mbak Vera? Nah, Silahkan. sebentar ya. Untuk Bu, gini deh, pernikahan Anda dengan pasangan Anda diawali dengan kebohongan, betul? Di awal Pasangan sudah- Anda berbohong kepada Anda. Saya khawatir pernikahan ini sebetulnya basisnya adalah kebohongan. Jadi yang Anda nikahi saat ini adalah kebohongan. Saat dia membohongi Anda, dia sedang memanipulasi Anda loh. Artinya ada banyak dari Anda yang bisa dimanipulasi oleh pasangan yang membuat Anda tadi bersedia rela take over semua kejadian-kejadian di rumah tangga. Jangan-jangan pride Anda terlalu tinggi, Kak. Ada kalanya perempuan egonya terlalu tinggi loh. Sehingga ya saya bantu, saya keluarkan demi ini semua berjalan lancar, demi nama baik di depan keluarga dan mantan-mantan orang yang pernah kita tolak dahulu. Coba kita introspeksi seperti yang Mbak Oki katakan tadi, apakah pride Anda terlalu tinggi sehingga mudah dimanipulasi oleh pasangan yang mudah berbohong? Ini pelajaran buat kita semua, oke? Satu hal untuk Bu Ulifa dan Pak Asti, sungguh berat beban Anda ya. Ada dalam lingkungan yang semuanya mengucilkan, ada rumors yang beredar yang negatif. Tapi ada satu hal Bu, berdayakan diri Anda, bangun komunitas baru. Tadi Mbak Maudi sempat sebelum ini juga ngajak ngobrol, bangun komunitas baru. Kalau di sana belum ada pengajian-pengajian yang cukup banyak, mengapa Anda tidak memulainya? Terutama sebagai kaum muda yang pendidikannya baik ya, dan kemudian hatinya seperti yang Mbak Oki katakan soleha. Itu pesan saya Mbak Maudi. Baik, terima kasih Mbak Vera, Mbak Oki. Kita doakan untuk Ibu Indah, Bu Ulifa, dan Asti. Semoga apa yang disampaikan ini ada jalan keluarnya dan memulai masa depan yang lebih baik ya. Cukup sudah, kita mulai sayang sama diri kita sendiri gitu ya. Terima kasih Ibu sudah datang, terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam acara kami. Dan kita akan bertemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.